Pemirsa, mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte resmi ditangkap oleh otoritas setempat setelah Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya. Duterte diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kampanye perang melawan narkoba yang berlangsung selama masa kepemimpinannya. Rodrigo Duterte ini menjalankan kebijakan perang pemirsa terhadap narkoba sejak menjabat sebagai Presiden Filipina pada 2016. Ia mengklaim bahwa langkah ini bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba yang dianggap merusak negara. Duterte dikenal dengan pendekatan kerasnya, bahkan sebelum menjadi presiden, ketika ia menjabat sebagai wali kota Davao, ia berulang kali menyatakan bahwa bandar dan pengguna narkoba harus diberantas dengan cara apapun, termasuk melalui eksekusi di luar proses hukum. Dalam pidato-pidatonya, ia bahkan secara terbuka ini mendorong polisi dan warga untuk membunuh pelaku kejahatan narkoba. Kebijakan perang terhadap narkoba yang dijalankan oleh Duterte dikenal dengan nama War on Drugs atau dalam bahasa Filipina disebut dengan Guerra contra Droga. Kampanye ini dimulai sejak ia menjabat sebagai Presiden Filipina pada 2016 dan berlangsung hingga akhir masa kepemimpinannya di 2022. Program ini dijalankan oleh Kepolisian Nasional Filipina dan didukung oleh berbagai operasi termasuk Oplan Tokhang, di mana polisi mendatangi rumah tersangka pengguna dan pengedar narkoba untuk meminta mereka menyerah. Namun kebijakan ini kemudian menuai kontroversi karena banyaknya pembunuhan di luar proses hukum yang akhirnya menarik perhatian Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Akibat kebijakan ini, pemirsa, ribuan orang tewas, termasuk yang diduga bukan pelaku kejahatan. Banyak kelompok hak asasi manusia mengkritik kampanye ini sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Data resmi pemerintah menyebutkan sekitar 6.200 hingga 8.700 orang tewas, sementara kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlahnya mencapai 30.000. Termasuk korban yang tidak bersalah seperti anak-anak. Banyak dari kematian ini diduga merupakan eksekusi di luar proses hukum. Nah, kami tampilkan berikut adalah lini masa singkat pemirsa. Ini terkait dengan penangkapan kemarin. Di tanggal 11 Maret 2025 pagi hari, Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap Duterte atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kampanye anti narkoba yang dijalankannya selama menjabat sebagai presiden. Di siang hari, Rodrigo atau Duterte ini tiba di Bandara Internasional Manila setelah melakukan perjalanan dari Hong Kong, dan setibanya di bandara, ia langsung ditangkap oleh pihak berwenang Filipina berdasarkan surat perintah penangkapan dari ICC. Setelah penangkapan, Duterte dibawa ke pangkalan udara Villamor untuk proses lebih lanjut. Penangkapan ini menandai pertama kalinya seorang mantan pemimpin Asia ditahan berdasarkan surat perintah dari ICC. Reaksi keluarga Sara Duterte, putri Rodrigo Duterte sendiri yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden Filipina, mengecam penangkapan tersebut sebagai penindasan dan penganiayaan serta penghinaan terang-terangan terhadap kedaulatan kita. Nah, apakah ada tanggapan dari Duterte? Nah, dalam sebuah video yang diposting di medsos oleh putrinya Veronica Duterte, mantan presiden ini mempertanyakan legalitas penangkapannya dan menuntut dasar hukum atas penahanannya. Kemudian respons publik bagaimana pemirsa? Para pendukung Duterte ini berkumpul di sekitar pangkalan udara Villamor untuk menunjukkan dukungan mereka. Sementara keluarga korban kampanye anti narkoba menyambut baik penangkapannya sebagai langkah menuju keadilan. Duterte diinformasikan sudah dibawa ke Den Haag, Belanda pada Selasa malam untuk diadili di ICC. Jadi itu dia pemirsa kronologi berkenaan dengan penangkapan dari mantan presiden Filipina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.